Halo, saya Sahid Triambudi dari Politeknik Negeri Indramayu. Bagi saya, menjadi ASN adalah tentang memegang teguh amanat dan integritas tinggi, sebagaimana prinsip yang harus dimiliki setiap pelayan publik dalam menjaga kedaulatan bangsa. Halo, saya Yumna Nabila dari Politeknik Negeri Indramayu. Melayani dengan hati, tulus, dan terus berinovasi adalah janji saya untuk membawa perubahan positif serta memberikan solusi terbaik bagi masyarakat Indonesia. Saya Sisti Adi Rahmawati dari Politeknik Negeri Indramayu. Mari kita jadikan nilai harmoni dan loyalitas sebagai fondasi dalam bekerja, demi terciptanya lingkungan kerja yang inklusif dan saling menghargai satu sama lain. Halo, nama saya Rahmi Fadila dari Politeknik Negeri Jakarta. Bagi saya, menjadi kompeten adalah sebuah keharusan. Namun menjadi pribadi yang berakhlak adalah identitas utama yang harus kita jaga dalam setiap langkah pengabdian. Saya Putri Sekar Wulandari dari Politeknik Negeri Jakarta. Melalui kolaborasi dan dedikasi, saya siap berkontribusi nyata bagi tanah air. Karena bagi seorang ASN, kepentingan bangsa dan negara berada di atas segalanya. Di negeri ini, ada sebuah kutipan legendaris dari Gus Dur yang selalu menggema, polisi jujur di Indonesia itu cuma 3, patung polisi, polisi tidur, dan Hoegeng. Nama Jenderal Polisi Hoegeng Iman Santoso bukan sekadar nama dalam buku sejarah, melainkan simbol integritas yang melampaui zaman. Jauh sebelum kita mengenal core values ASN berakhlak, Pak Hoegeng telah menghidupinya dalam setiap helaan napas pengabdiannya. Beliau adalah bukti nyata bahwa kekuasaan bukanlah tentang fasilitas mewah, melainkan tentang tanggung jawab moral kepada rakyat dan negara. Nilai berorientasi pelayanan ditunjukkan Pak Hoegeng bukan melalui instruksi di balik meja, melainkan aksi nyata di lapangan. Bayangkan, seorang Kapolri dengan pangkat tertinggi tidak segan turun langsung ke jalan untuk mengatur lalu lintas yang semrawut demi kenyamanan warga. Namun, pelayanan itu takkan berarti tanpa nilai akuntabel. Kejujuran beliau adalah standar emas yang sulit dicari tandingannya. Beliau pernah menolak mentah-mentah gratifikasi berupa mobil mewah dan perabotan dari bandar judi. Bahkan, integritasnya mencapai puncaknya saat beliau mengosongkan rumah dinas tepat waktu tanpa membawa satupun barang milik negara, membuktikan bahwa ia tidak bisa dibeli oleh apapun. Sebagai seorang pemimpin, Pak Hoegeng adalah sosok yang sangat kompeten. Beliau bukan hanya polisi yang cerdas, tapi juga mahir dalam bidang intelijen, seni musik, hingga diplomasi. Beliau membuktikan bahwa seorang abdi negara harus terus belajar dan menuntaskan setiap tugas sulit dengan hasil gemilang. Menariknya, kecerdasan itu dibalut dengan sikap harmonis yang luar biasa. Beliau dikenal sangat egaliter, mampu bergaul akrab dengan masyarakat kecil tanpa sekat jabatan, dan menciptakan lingkungan kerja yang manusiawi bagi bawahannya, tanpa memandang status sosial atau etnis. Nilai loyalitas Pak Hoegeng tidak diberikan kepada penguasa, melainkan pada sumpah jabatan dan kebenaran. Beliau rela kehilangan jabatannya demi membela keadilan dalam kasus besar yang melibatkan orang-orang kuat. Di sisi lain, beliau adalah pribadi yang sangat adaptif. Ditempatkan di pos manapun mulai dari kepala imigrasi, menteri, hingga Kapolri, beliau selalu cepat menyesuaikan diri dan membawa perubahan positif. Beliau pun sangat kolaboratif, menyadari bahwa kejahatan lintas negara hanya bisa diberantas melalui kerja sama erat dengan berbagai instansi dan jaringan internasional seperti Interpol. Kini, Jenderal Hoegeng telah tiada, namun warisan nilai berakhlaknya tetap abadi. Beliau adalah cermin bagi setiap insan ASN untuk menyadari bahwa jabatan hanyalah titipan sementara, namun nama baik adalah keabadian. Mari kita jadikan sosok Hoegeng bukan hanya sebagai legenda untuk dikagumi dalam lirik lagu atau cerita lama, tetapi sebagai kompas moral dalam setiap tindakan kita melayani bangsa. Karena pada akhirnya, menjadi orang penting itu baik, tapi jauh lebih penting untuk menjadi orang baik yang berintegritas.